Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dengan NIM channel DN023025. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yaitu biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Baiklah, di sini ada definisi biaya dibayar di muka, di mana sebuah kejadian yang dibukukan dan dilaporkan pada saat terjadi dan memiliki dampak kewajiban pada suatu entitas. Hal ini tidak semata-mata berdasarkan pengeluaran kas. Kas yang dikeluarkan oleh suatu bisnis perusahaan pada saat ini akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan atas aset yang disewa. Dari segi hukumnya, hak aset ini bukan hanya menjadi hak milik, hak semata, namun juga dapat menjadi hak sewa, hak pakai, dan hak tagih. Nah, perlu diingat bahwa segala biaya bayar di muka yang dibebankan untuk periode-periode berikutnya tidak boleh diakui sebagai beban periode saat ini dan perlu mengamortisasinya sesuai dengan masa manfaat atas prepaid expense tersebut. Selanjutnya yaitu definisi pajak dibayar di muka, di mana pembayaran di muka kepada kas negara atas pajak-pajak perusahaan atau pajak dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, di mana atas pembayaran tersebut akan diperhitungkan dengan pajak penghasilan badan pada akhir tahun, kecuali atas pembayaran PPh 21 untuk PPh dan di akhir bulan untuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, akun ini bisa jadi berupa yang pertama, kelebihan pembayaran pajak, contohnya seperti PPN masukan atau lebih bayar yang akan ditagih kembali atau dikompensasikan terhadap liabilitas pajak pada masa berikutnya. Atau yang kedua yaitu kelebihan jumlah PPh yang telah dibayar pada periode berjalan dan periode sebelumnya dari jumlah pajak yang terhutang untuk periode-periode tersebut. Contohnya yaitu pada PPh pasal 25. Berikut yaitu jenis-jenis biaya dibayar di muka, di mana suatu beban yang belum menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode saat ini. Akan tetapi, perusahaan sudah membayar terlebih dahulu. Dapat dikatakan pula bahwa perusahaan sudah melakukan pembayaran tunai dan belum mengakuinya sebagai beban dalam laporan laba rugi. Berikut jenis-jenisnya yaitu yang pertama biaya sewa dibayar di muka, contohnya seperti biaya sewa gedung kantor. Yang kedua yaitu biaya asuransi dibayar di muka. Yang ketiga biaya gaji dibayar di muka. Yang keempat yaitu biaya bunga dibayar di muka. Dan yang kelima yaitu PPh dibayar di muka, contohnya yaitu PPh pasal 21, 22, 23, 24, dan 25. Dan yang terakhir yaitu PPN, pajak pertambahan nilai dibayar di muka. Di sini ada contoh biaya dibayar di muka, contoh pembiayaan dalam bentuk sewa dibayar di muka untuk biaya sewa ruang kantor selama 1 tahun. Sewa dibayar di muka termasuk dalam jenis biaya dibayar di muka terjadi saat mengeluarkan uang untuk membayar sewa di awal transaksi. Contohnya pada saat melakukan penyewaan ruang kantor atau ruang tempat tinggal. Pada tahap awal sewa tentu belum mendapatkan manfaat secara langsung dari ruang kantor tersebut karena belum menempatinya. Di saat itulah mulai menempati ruangan kantor, disitulah manfaat biaya sewa mulai dikurangi per bulan. Selanjutnya yaitu ada metode pencatatan biaya dibayar di muka. Ada 2 metode. Yang pertama pendekatan neraca atau juga disebut dengan pendekatan harta, di mana pembayaran premi untuk beberapa periode ke depan akan dicatat sebagai beban dibayar di muka. Pada akhir periode, perusahaan melakukan penyesuaian atau pengakuan beban sebesar manfaat yang telah diperoleh perusahaan. Yang kedua yaitu pendekatan laba rugi yang disebut juga dengan pendekatan beban, di mana pembayaran beban untuk beberapa periode ke depan akan langsung dicatat sebagai beban, bukan beban dibayar di muka. Pada akhir periode, perusahaan melakukan penyesuaian terhadap beban yang belum jatuh tempo atau belum dirasakan manfaatnya oleh perusahaan. Selanjutnya ada tujuan pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka, di mana ada beberapa tujuannya. Yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik. Yang kedua untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat. Yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan. Yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak. Dan yang terakhir yaitu untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau sesuai dengan PSAK. Baiklah, sekian penjelasan materi mengenai biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.